Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Usep Hasan Sadikin dari Perludem. Kang Usep, ini kalau boleh saya bacakan satu berita di media ya, bahwa RUU yang akan yang sekarang masih dibahas gitu ya, draftnya, ini adalah penyempurnaan dari undang-undang tentang pemilihan anggota legislatif, undang-undang Pilpres dan juga undang-undang penyelenggaraan pemilu. Kata penyempurnaan ini kan luar biasa sebetulnya. Dan kalau kita mau tarik ke belakang, sebetulnya perubahan-perubahan ini adalah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Dan kalau kita kembali, ini kayaknya peradaban mundur sebetulnya. Nah, di sini dikatakan oleh salah satu tim pakar pemerintah dalam penyusunan RUU Pemilu, kemungkinan pemilu 2019 tak akan menggunakan sistem proporsional terbuka murni. Artinya kita akan ubah lagi sistem yang kemarin dan mungkin kembalinya ke sistem yang dua yang pernah kita lakukan juga. Ini kalau kita bicara soal, ya itu tadi yang saya katakan, kalau kita bicara soal peradaban, ini peradaban mundur sebetulnya kan. Tapi kalau kita memang harus kembali, kalau memang itu pilihan yang terbaik, kenapa tidak gitu. Kenapa Sekber, termasuk Perludem juga di sana dan Kang Usep, itu lebih memilih untuk tetap menjalankan metode calon pemilihan yang ada sekarang dibandingkan dua yang pernah kita lakukan? Ya, kembali lagi kalau tema bahasan kita adalah mencari sistem pemilu yang ideal, kita merujuk ke undang-undang pemilu yang punya tujuan. Dan sistem pemilu yang diimplementasikan di dalam undang-undang itu harus sesuai dengan tujuan. Misalnya tujuan pemerintahan yang efektif ini di presidensial yang efektif coba didesain melalui pemilu serentak nasional dan daerah. Itu harus itu salah satu yang banyak pakar ilmu politik yang menyimpulkan ini keharusan dari penguatan sistem presidensial. Anda setuju dengan itu? Sekber merekomendasikan itu. Artinya tidak berhubungan dengan model terbuka atau tertutup ya? Tapi caranya itu, pemilihannya harus bersamaan. Pemilu presiden digabung dengan pemilu DPR, pemilu kepala daerah digabung dengan pemilu DPRD. Itu di serentak daerah yang tahunnya. Itu untuk tujuan menciptakan presidensial yang efektif. Yang kedua untuk menciptakan multipartai sederhana, yaitu tadi mengecilkan jumlah kursi dari 3 sampai 10 menjadi 3 sampai 6. Lalu meningkatkan derajat keterwakilan. Ini yang coba ditanya tadi sama Mas Rudi, kalau kita bandingkan pemilu daftar terbuka ini dimulai dari 24 dengan terbuka, semi terbuka, lalu 2009 sampai 2014 itu terbuka utuh, ada perubahan perilaku memilih yang makin lama daftar terbuka ini diterapkan, pemilih lebih banyak yang memilih calon, bukan memilih partai. Artinya ada perubahan pemahaman dari pemilih bahwa dia lebih percaya, makin lama sistem ini diterapkan, dia makin percaya sama representasi caleg dibandingkan logo partai atau partai politik itu sendiri. Dan ini perlu diapresiasi. Itu salah satu capaian positif dari sistem proporsional daftar terbuka. Lalu yang kedua, dengan adanya daftar terbuka, aspirasi gerakan perempuan yang dan ini komitmen pemerintah untuk menciptakan keterwakilan perempuan setidaknya 30% di pemerintahan, itu dengan daftar calon terbuka secara keterpilihan cenderung menaik dari 99 yang tertutup sampai kemudian 2014. Tahun 99 di bawah 10, tahun 2009 sampai 2014 di atas 15%. Ini tren yang harus diapresiasi dan harus dijaga dengan mempertahankan daftar calon terbuka. Itu kedua. Yang ketiga, dengan daftar calon terbuka, calon-calon perempuan ini bisa dapat ruang berpolitik secara langsung. Yang tadinya bisa jadi dia tidak mendapatkan calon sama sekali karena daftarnya tertutup, pemilih tidak tahu, masyarakat tidak tahu dinamika pencalonan dalam daftar tertutup, tapi dalam daftar terbuka, apalagi dengan persyaratan 30% sebagai lolos tidaknya partai menjadi peserta pemilu. Dengan 30% calon perempuan di sini, masyarakat bisa mengukur, oh caleg perempuan yang bagus ada di partai ini dengan diprioritaskan di nomor-nomor. Nah, ini yang kemudian capaian positif juga deh. Dan kalau dikembalikan tertutup, capaian-capaian ini akan hilang. Artinya capaian-capaian ini mungkin memang pada pemilu 2009 dan 2014 itu belum optimal kali ya. Tapi ini artinya trennya akan terus semakin baik seperti itu dengan sistem yang sama. Iya, dengan kemudian perbaikan variabel sistem yang lain. Salah satu perbaikan variabel sistem yang lain adalah
konversi suara menjadi kursi. Dulu itu kita pakai, tadi Mas Rudi bilang ada BPP, istilahnya dia kuota murni atau hare. Jadi penetapan partai berdasarkan harga kursi. Nah, konversi suara menjadi kursi metode ini tidak netral. Dia menguntungkan partai-partai kecil. Itu yang kemudian menghasilkan kenapa partai di parlemen sistem kepartaiannya bertambah. Padahal kita pengen multipartai sederhana. Nah, kita merekomendasikan metodenya namanya istilahnya sanlagu, agak teknis istilahnya. Tapi dengan metode ini prinsip proporsional akan terjaga karena kita menggunakan sistem proporsional, tidak berpihak, tidak bias kepada partai kecil atau partai besar, sehingga apa yang diperoleh oleh partai politik di pemilu itu tergambar di parlemen. Suara sekian berbanding lurus dengan kursi yang didapatkan. Artinya sebetulnya kalau kita mengharapkan sebuah pemilu, ini kan pemilu yang berkualitas sebetulnya, bukan hanya sekedar demokratis, tapi juga kualitas dari pemilu itu memang menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Dengan sistem proporsional terbuka murni ini justru lebih cenderung memberikan itu. Betul. Hanya variabel-variabel lainnya saja yang harusnya diperbaiki. Kami juga sepakat kalau sistem pemilu atau undang-undang pemilu bukan balsem caspleng gitu. Ini juga terkait sama undang-undang lain. Salah satu yang juga kami advokasi adalah undang-undang partai politik. Artinya permasalahan pemilu juga terkait sama permasalahan partai politik itu sendiri. Salah satu kenapa masyarakat lebih banyak yang berharap proporsional daftar terbuka dipertahankan, karena masih menilai partai politik ini belum baik. Dan ini ranahnya undang-undang partai politik. Sistem proporsional daftar terbuka semacam negosiasi, Pak, dalam konteks kepemiluan bagi pemilih, bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk mengevaluasi, mendorong partai itu berbenah di konteks pemilu gitu. Secara keseluruhan, yaitu ranahnya undang-undang partai politik. Gitu. Dan itu kita akan advokasi juga. Gitu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama, Mas Rudi.